Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Amsal pasal 10 ayat yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi anak yang bebal kedukaan bagi ibunya. Tema renungan saat ini adalah jangan bosan memberi nasihat. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang anak yang bernama Ferry yang tumbuh menjadi anak yang baik dan penurut. Namun sejak remaja ia berubah menjadi anak pemberontak. Meski begitu, kasih sayang ibu tak pernah pudar. Ibunya sangat menyayanginya. Dan dalam setiap doanya, nama Ferry tak pernah terlupakan. Tidak masalah jika anak menutup telinga saat berbicara dengannya. Ibu akan tetap menasehatinya. Dengan berlinang air mata, dia memohon kepada Tuhan untuk melindungi putranya dari pergaulan buruk. Saat Ferry sedang tidur, dia berlutut di samping tempat tidurnya dan berdoa untuknya. Ferry tahu semua yang telah dilakukan ibunya untuknya. Jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, dia sangat mencintai ibunya. Namun, ia merasa kini telah menjadi seorang pemuda. Dia tidak mau mendengarkan nasihat ibunya lagi. Aku lelah mendengarkan ibu berbicara setiap hari. Telingaku sakit mendengarkannya, Bu. Aku sudah dewasa dan aku tahu apa yang aku lakukan. Suatu ketika saat pulang sekolah, ia diajak oleh teman-temannya ke tempat pelacuran. Tidak ada salahnya aku mencoba, pikirnya. Ferry pergi bersama dengan mereka. Tinggal beberapa meter lagi, mereka akan masuk ke dalam rumah itu. Tiba-tiba ia teringat kepada ibunya. Nasihat-nasihat sang ibu terngiang-ngiang dengan sangat jelas di telinga Ferry. Bayangan ibunya yang sedang berlutut dan berdoa sambil menangis terlintas dalam benaknya. Bagaimana perasaan ibu bila mengetahui aku datang ke tempat seperti ini? Ia pasti akan sangat sedih. Langkah-langkah kaki Ferry semakin terasa berat. Ia memandang rumah itu, rasa jijik menyelimuti dirinya. Tidak, aku harus pulang. Ia berbalik dan segera berlari meninggalkan tempat itu dan tidak pernah kembali lagi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ketika kita melihat kisah tersebut, sepertinya nasihat sang ibu sama sekali tidak kena pada sasaran. Namun pada akhirnya ketika si anak diperhadapkan dengan godaan dunia, ia kembali teringat akan nasihat ibunya. Disinilah Roh Kudus berperan dalam mengingatkan semua nasihat-nasihat yang diberikan kepada anaknya. Mendidik anak sangat penting. Tetapi kita jangan lupa ada bagian yang sangat penting, yaitu selalu mendoakan mereka. Kitab Amsal berkata,
supaya para orang tua menasihati anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Mendidik anak ke jalan yang benar itu sangat penting. Amsal 22 ayat 6 mengatakan, ajarilah orang muda menurut jalan yang benar baginya, supaya pada masa tuanya ia tidak menyimpang dari jalan itu. Anak adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk dijaga. Pendidikan berupa nasihat yang baik akan membimbing dan mengarahkan mereka ke jalan yang benar, seperti yang dilakukan oleh ibunya Ferry. Dia telah melakukan apa yang dia bisa sebagai orang tua lakukan. Nasihat dengan firman Tuhan dan berdoa. Marilah kita tanamkan ajaran yang baik dan benar kepada anak-anak kita, agar mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangun karakter, jangan bosan-bosannya untuk menanamkan firman Tuhan dan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, supaya mereka menjadi bijak dan hidup di jalan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, jagalah anak-anak kami dimanapun mereka berada saat ini. Ingatkanlah mereka jika mereka melangkah keluar dari jalan-Mu. Engkau yang berkuasa menjaga mereka. Maka kami ingin serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing anak-anak kami, agar anak-anak kami tetap berada di jalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada Bapak Presiden dan juga para pejabat pemerintahan di dalam menjalankan tugasnya, agar apapun yang mereka kerjakan seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikan hati yang mau melayani masyarakat dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami memohon Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.